Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya kembali akan berbagi video dan video yang akan saya bagikan pada kali ini yaitu mengenai survei karakter. Perlu diketahui bahwa survei karakter ini tujuannya adalah untuk mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreativitas. Di mana dari survei karakter ini akan mengetahui bagaimana hasil belajar siswa mengenai sosial emosional. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Saya namai di sini survei karakter 34 karena ini adalah berurutan dari beberapa soal AKM, kemudian soal survei karakter, dan soal survei lingkungan belajar. Dan ini sudah memasuki soal yang ke-34. Saya namai dengan soal 1 survei karakter 34. Bentuk soalnya seperti ini. Khairul dan Lukas mendapat tugas untuk mencari materi di internet. Ketika sedang mengerjakan tugas di rumah Lukas, Khairul diajak bermain game online, padahal ibu Khairul berpesan agar ia tidak bermain game. Apa yang seharusnya dilakukan Khairul? A. Mengikuti ajakan Lukas karena game tersebut edisi terbaru. B. Bermain sebentar untuk menghilangkan rasa bosan. C. Menolak bermain game dan menyelesaikan tugasnya. D. Meminta izin pada ibunya untuk bermain game setelah tugasnya selesai. Nah, di sini untuk menjawab soal satu ini tentunya patokannya adalah 6 profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya munculkan 6 profil pelajar Pancasilanya. Nah, di mana di sini yang cocok dengan soal satu ini adalah bisa masuk ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kenapa? Karena di sini Khairul harus memiliki akhlak mulia sehingga tidak boleh melanggar apa yang dikatakan atau dipesankan oleh ibunya. Pilihan yang A, mengikuti ajakan Lukas karena game tersebut edisi terbaru ini jelas, bukan ya? Yang B, bermain sebentar untuk menghilangkan rasa bosan. Ini juga tidak boleh, karena di sini Khairul tidak boleh melanggar apa yang dipesankan oleh ibunya. C. Menolak bermain game dan menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini selain Khairul harus memperhatikan apa yang dipesankan oleh ibunya, di sini Khairul juga harus memperhatikan kawannya yaitu Lukas. Kemudian yang D, meminta izin pada ibunya untuk bermain game setelah tugasnya selesai. Nah, di sini yang C, menolak bermain game dan menyelesaikan tugasnya. Di sini jelas-jelas langsung menolak ya, tanpa ada berpikir dahulu seolah-olah bermain itu tidak boleh. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yakni meminta izin pada ibunya untuk bermain game setelah tugasnya selesai. Setelah kewajibannya, yakni mengerjakan tugasnya selesai, Khairul di sini meminta izin kepada ibunya. Masalah diberikan izin tidaknya di sini tidak dibahas ya. Yang penting di sini Khairul sudah meminta izin kepada ibunya untuk bermain game setelah tugasnya selesai. Jadi ketika kewajiban sudah selesai, boleh untuk bermain. Kita lanjut ke soal 2. Fauzan diberi tugas mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang harus segera dibayar hari itu. Apa yang sebaiknya dilakukan Fauzan? A. Menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. B. Meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumah. C. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. D. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya. Kita munculkan kembali mengenai 6 profil Pancasila.
di sini berhubungan dengan membantu orang lain. Jadi, tepatnya adalah ini bisa masuk ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Karena dengan akhlak mulia ini bisa membantu orang lain. Kemudian selain yang pertama ini bisa juga di sini gotong royong. Jadi meringankan beban orang lain secara bersama-sama. Nah, kita bahas soalnya. Yang di sini menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. Ini jelas tidak amanah ya. Nah, ini bukan akhlak yang perlu dicontoh. Yang B, meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumah. Ini juga tidak tepat ya. Yang C, segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. Nah, sepertinya ini jawabannya ya. Karena yang D di sini memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya. Nah, ini jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah C. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa ketika ada orang yang sakit, itu harus mendapatkan pertolongan terlebih dahulu daripada yang lainnya karena menyangkut nyawa seseorang. Jadi ketika misalkan di sini ibunya belum bisa membayar sewa rumah, ini bisa dicarikan solusinya ya, karena masih ada waktu. Tapi mengenai orang sakit ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oke, kita lanjut ke soal 3. Semester baru sudah berjalan selama 2 minggu di kelas Roni tanpa ada ketua kelas. Wali kelas meminta segera diangkat ketua kelas untuk keperluan koordinasi kegiatan belajar. Namun, tidak seorang pun berani mengajukan diri menjadi ketua kelas. Apa yang sebaiknya Roni lakukan menghadapi situasi tersebut? A. Mendorong teman-teman sekelasnya mengajukan diri menjadi ketua kelas. B. Menunjuk orang lain dan mengajukan kepada wali kelas. C. Mengajukan diri sebagai ketua kelas jika diperbolehkan memilih wakil sendiri. D. Mengajukan diri karena merasa mampu menjadi ketua kelas. Nah, di sini ada keterangan bahwa tidak ada seorang pun yang berani mengajukan diri menjadi ketua kelas. Artinya, di dalam 6 profil pelajar Pancasila ini ada di sini ya, aspek kemandirian. Jadi, harus memunculkan karakter kemandirian. Jadi, kita lihat di sini di pilihan yang A mendorong teman-teman sekelasnya mengajukan diri menjadi ketua kelas. Nah, di sini sifatnya hanya mendorong saja, sedangkan dirinya sendiri itu tidak ya. Kemudian yang B menunjuk orang lain dan mengajukan kepada wali kelas. Ini juga sama, ini malah menunjuk orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak. Yang C mengajukan diri sebagai ketua kelas jika diperbolehkan memilih wakil sendiri. Nah, ini jelas egois ya. Kemudian yang D, mengajukan diri karena merasa mampu menjadi ketua kelas. Nah, ini pilihan yang tepat. Jadi, mengajukan diri karena merasa mampu menjadi ketua kelas. Di sini ada sifat mandiri. Ketika kita merasa mampu, maka kenapa tidak? Karena di sini jelas-jelas tidak ada seorang pun yang berani mengajukan diri. Oke, kita lanjut ke soal 4. Pak Tony adalah guru olahraga di SMP Merah Putih. Di sekolah tersebut hanya ada satu lapangan yang dapat digunakan untuk olahraga voli dan basket. Suatu hari, tim basket meminta izin untuk menggunakan lapangan tersebut karena harus berlatih menghadapi turnamen keesokan harinya. Namun, hari itu merupakan jadwal latihan tim voli. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Tony? A. Memberikan izin kepada tim basket dan meminta pengertian tim voli. B. Membagi separuh latihan tim voli untuk tim basket. C. Menolak permohonan tim basket karena itu adalah jadwal tim voli. D. Meminta kedua tim bertukar jadwal latihan agar tim basket dapat berlatih hari ini. Kita munculkan 6 profil pelajar Pancasila ini. Jadi ketika kita melihat di sini permasalahannya ya, ini bisa masuk ke dalam kebinekaan global karena ini menyangkut banyak orang ya. Ini berbeda-beda, bisa beda pendapat, beda kebutuhan. Kemudian di sini ada tim basket yang akan bertanding menghadapi turnamen ya keesokan harinya. Tentunya ketika esok hari akan menghadapi turnamen, akan bertanding, maka ya jelas memerlukan latihan.
Sedangkan di sini tempatnya merupakan jadwal latihan tim voli. Kita cek di sini jawabannya ya, mana yang tepat. Yang A memberikan izin kepada tim basket dan meminta pengertian tim voli. Ini memang iya, memberikan izin kepada tim basket tetapi ini merugikan salah satu pihak. Tetapi ini merugikan salah satu pihak. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang B membagi separuh latihan tim voli untuk tim basket. Nah, ini memang ada asas keadilan di sini, tetapi ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal karena cuma separuh-separuh. Kemudian yang C, menolak permohonan tim basket karena itu adalah jadwal tim voli. Ini jelas bukan ya. Dan yang D, meminta kedua tim bertukar jadwal latihan agar tim basket dapat berlatih hari ini. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Karena dengan bertukar jadwal, tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk tim basket, jelas ini sangat bermanfaat sekali karena mendapatkan kesempatan untuk berlatih sebelum besoknya menghadapi turnamen. Sedangkan tidak mengurangi latihan atau jadwal latihan tim voli ya, karena ini cuma bertukar jadwal latihan saja. Karena tim voli belum ada di sini keterangannya akan menghadapi turnamen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal 5. Salma diajak temannya untuk datang ke acara jumpa fans artis idolanya. Namun waktunya bertepatan dengan jadwal bimbingan belajar atau bimbel. Ia sudah mempunyai kesepakatan dengan orang tuanya untuk tidak bolos. Apa yang seharusnya Salma lakukan? A. Mengikuti ajakan temannya karena acara tersebut jarang diadakan. B. Meminta izin pada orang tua untuk sekali ini saja bolos bimbel. C. Tetap bimbel dan meminta temannya untuk memvideokan acara tersebut. D. Tetap bimbel namun meminta izin untuk pulang lebih awal. Nah, di sini untuk permasalahan ini tepatnya adalah kepada yang pertama di sini ya. Ini berhubungan dengan harus mengikuti apa yang disepakati bersama orang tua. Artinya tidak boleh melawan pesan orang tua apalagi sampai bolos ya, tidak mengikuti bimbingan belajar. Ini di sini ada berhubungan dengan akhlak mulia. Oke, kita bahas. Yang A, mengikuti ajakan temannya karena acara tersebut jarang diadakan. Ini jelas melanggar kesepakatan ya, tidak memiliki akhlak yang baik. B, meminta izin pada orang tua untuk sekali ini saja bolos bimbel. Nah, ini juga tidak benar ya, karena di sini ada kata-kata bolos. Sedangkan di sini sudah ada kesepakatan. C. Tetap bimbel dan meminta temannya untuk memvideokan acara tersebut. Nah, ini kita timbang-timbang ya. Sepertinya ini kita cek dulu yang D. Tetap bimbel namun meminta izin untuk pulang lebih awal. Nah, ini jelas ya. Tetap bimbel tetapi meminta izin untuk pulang lebih awal. Ini jelas tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Tetap bimbel dan meminta temannya untuk memvideokan acara tersebut. Jadi di sini belajarnya tidak ketinggalan, kemudian dia juga tetap bisa menonton artis idolanya dengan bantuan temannya memvideokan acara tersebut. Dan ini masuk ke dalam aspek kreativitas ya. Nah, di sini jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal 6. Sekolah melarang siswa laki-laki memiliki rambut gondrong. Seorang guru menegur Rudi agar segera memotong rambutnya yang sudah terlihat gondrong. Padahal Rudi menyukai model rambutnya saat ini. Apa yang sebaiknya dilakukan Rudi? A. Menunggu sampai ditegur lagi lalu memotong rambutnya. B. Segera memotong rambutnya sepulang sekolah. C. Mempertahankan gaya rambutnya yang gondrong. D. Membuat alasan agar dimaklumi oleh guru. Nah, kita munculkan di sini berhubungan dengan ini peraturan ya.
apalagi di sini berhubungan dengan guru, antara siswa dengan guru. Jadi, tepatnya ini masuk ke aspek yang pertama, yakni berhubungan dengan akhlak mulia, antara akhlak seorang siswa terhadap gurunya, apalagi berhubungan dengan aturan sekolah. Kita bahas di sini soalnya. Yang A, menunggu sampai ditegur lagi lalu memotong rambutnya, ini jelas bukan ya. B, segera memotong rambutnya sepulang sekolah. Nah, ini sepertinya ya jawaban tepatnya. Kita cek yang C dan D. C, mempertahankan gaya rambutnya yang gondrong. Ini jelas bertentangan dengan aturan. D, membuat alasan agar dimaklumi oleh guru. Ini juga tidak tepat ya. Jadi benar ya, jawaban yang tepat adalah B. Segera memotong rambutnya sepulang sekolah. Nah, inilah pemirsa kurang lebih 6 soal survei karakter dari soal 34 ya. Kumpulan dari soal AKM, baik itu numerasi, literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi sekali lagi, di sini untuk soal-soal survei karakter, tujuannya adalah bukan melatih supaya siswa bisa menjawab soal-soal dari survei karakter. Tetapi di sini tujuan utama dari survei karakter adalah bagaimana siswa nantinya memiliki karakter sesuai dengan 6 aspek profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Jadi dari soal-soal survei karakter ini tentunya adalah memberikan pengalaman bahwa ketika siswa suatu saat di sekolah menghadapi permasalahan yang seperti disampaikan di soal-soal survei karakter, siswa harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan semata hanya bisa menjawab persoalan, tetapi tidak sinkron ya dengan karakter siswa di dalam kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan apabila video ini dirasa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silahkan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang belum mengetahui mengenai contoh soal survei karakter ini. Dan jangan lupa, sebentar lagi para siswa akan dihadapkan untuk melaksanakan asesmen nasional ya, untuk jenjang SD di kelas 4 yang nantinya kelas 5, jenjang SMP kelas 7 yang nantinya kelas 8, dan jenjang SMA kelas 10 yang nantinya akan menjadi kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.